Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Profesor Dr. Cokordo Gederake Sukawati SEMM yang saya hormati, serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Nah, pada pagi hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi tentang tata cara membentuk dan mendirikan usaha baru. Nah, mungkin dari teman-teman mendengar judul yang telah saya ucapkan tadi, teman-teman sudah memiliki bayangan tentang apa yang akan kami bahas pada materi pada pagi hari ini. Yap, benar sekali, materi yang akan kami bahas tentu tidak lain dan tidak bukan yaitu tentang cara mendirikan usaha yang baik, sudah pasti. Nah, mungkin saya yakin di sini teman-teman banyak yang memiliki impian untuk menjadi seorang entrepreneur ataupun wirausaha. Ataupun mungkin teman-teman di sini sudah ada yang memiliki usaha dan menjalani kehidupan sebagai seorang entrepreneur. Saya sangat-sangat berharap sekali dan saya sangat menginginkan teman-teman memiliki cita-cita untuk menjadi seorang entrepreneur. Karena tujuan kita masuk ke dalam prodi manajemen ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, sebelum saya melanjutkan lebih panjang, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Kadek Putrawan, kemudian ada rekan saya yakni IGD Tionarta Danendra Jaya, kemudian IGD Agus Ari Arta Prabawa, dan rekan saya yang terakhir yakni Iputu Deva Ananta Putra Wijaya, dengan NIM yang sudah tertera pada layar PowerPoint. Mungkin cukup dulu untuk perkenalan dirinya. Lebih baik kita langsung masuk kepada pemaparan materi sehingga teman-teman dapat memahami dan mengerti apa yang akan kami bahas dan teman-teman memiliki bekal untuk menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk kepada slide yang pertama. Baik, masuk ke slide pendahuluan. Pada PowerPoint sudah tertera yang dimana membuka suatu usaha akan selalu berkaitan dengan manfaat sekaligus resikonya sendiri. Karena sebab itu diperlukan persiapan yang matang sebelum terjun untuk memulai suatu usaha yang baru. Nah, perencanaan bisnis dan strategi manajemen risiko yang baik akan mampu meminimalisir terjadinya kerugian besar. Nah, teman-teman apabila dapat memaknai ungkapan pada slide ini, hal ini sangat penting untuk teman-teman tanamkan di pikiran teman-teman sebagai pedoman atau acuan ketika teman-teman ingin menjadi seorang entrepreneur ataupun wirausaha. Di sana sudah tertulis, perencanaan bisnis dan strategi manajemen risiko yang baik akan mampu meminimalisir terjadinya kerugian besar. Nah, tentu teman-teman apabila sudah berkecimpung atau menjalani profesi di bidang entrepreneurship ataupun wirausaha, pasti teman-teman akan selalu berpikir bagaimana caranya memperkecil persentase kerugian atau meminimalisir kerugian, sehingga teman-teman sangat perlu menerapkan perencanaan bisnis yang matang dan strategi manajemen risiko yang sangat baik, sehingga teman-teman dapat benar-benar menekan atau meminimalisir terjadinya kerugian besar pada perusahaan teman-teman, sehingga usaha yang teman-teman buat dapat sustainable dan tetap bertahan secara terus-menerus dan tidak pernah punah. Nah, adapun rumusan masalah yang akan kelompok kami bahas pada materi ini, yakni yang pertama itu bidang dan bentuk badan usaha, kemudian yang kedua tahap-tahap pendirian usaha, yang ketiga faktor penyebab kegagalan usaha, yang keempat PKMK dan BMC, kemudian yang kelima dan yang terakhir merupakan perencanaan bisnis. Tanpa berlama-lama lagi, untuk pemaparan materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Teman-teman stay tune dan dengarkan materi ini dengan seksama dan catat poin-poin yang penting sebagai bekal untuk teman-teman melangkah ke dunia entrepreneurship dan wirausaha. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke materi bidang usaha. Secara umum, bidang usaha mencakup berbagai jenis perusahaan atau organisasi yang beroperasi dalam kegiatan serupa atau memiliki kesamaan dalam hal produk, layanan, dan pasar target. Bidang-bidang usaha yang dapat dijalankan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada agraria. Biasanya agraria meliputi berbagai bidang pertanian, seperti pertanian tanaman pokok, sayur, buah-buahan, ada juga perkebunan, tanaman hias, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya masuk ke pertambangan.
Biasanya pada bidang pertambangan meliputi berbagai kegiatan tambang, seperti minyak, marmer, emas, batu bara, dan lain sebagainya. Lanjut ke industri dan kerajinan. Biasanya, industri dan kerajinan meliputi ke industri besar, menengah, dan industri kecil. Lalu masuk ke bidang perdagangan. Bidang perdagangan biasanya terdiri dari perdagangan besar, perdagangan menengah, dan perdagangan kecil. Contohnya itu seperti toko kelontong, toko elektronik, bahan-bahan bangunan, dan lain-lain. Lanjut yang terakhir yaitu bidang pemberi jasa. Biasanya pada bidang ini meliputi seperti bank, yaitu berupa bank umum, syariah, atau BPR, terus ada asuransi, ada restoran, pariwisata, hotel, makelar, dan pemandu usaha lainnya. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk dari badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis yang menggunakan modal tenaga kerja untuk mendapatkan keuntungan. Hal yang paling penting dalam mendirikan sebuah usaha yaitu status legalitasnya, karena hal ini dapat mempengaruhi kegiatan usaha untuk kedepannya. Berikut adalah beberapa bentuk-bentuk dari badan usaha. Yang pertama ada BUMN atau badan usaha milik negara. BUMN sendiri merupakan badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, BUMN terbagi menjadi 3 bentuk yang meliputi: yang pertama, ada perusahaan perseroan atau persero. Persero adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara. Persero sendiri terbentuk berupa perseroan terbatas, di mana kegiatannya adalah menyediakan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Contoh dari persero tersebut seperti PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI, ada Telkom Tbk, ada PT Garuda Indonesia, dan masih banyak lagi. Bentuk yang kedua yaitu perusahaan umum atau perum. Kepemilikan modal pada perusahaan tersebut sepenuhnya dipegang oleh negara. Adapun kegiatan perum ini adalah menyediakan barang dan jasa untuk kemanfaatan umum dan mendapatkan keuntungan. Contoh dari perum tersebut yaitu Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau disingkat Peruri. Lanjut ke bentuk selanjutnya yaitu perusahaan jawatan atau perjan. Berfokus pada penyediaan layanan masyarakat, namun bentuk usaha tersebut tidak lagi digunakan karena biaya pemeliharaannya yang besar. Contoh dari perjan sendiri yaitu perjan kereta api, yang dimana ini merupakan bentuk lama dari KAI atau Kereta Api Indonesia. Lanjut ke bentuk badan usaha yang kedua, yaitu badan usaha milik swasta atau BUMS. BUMS sendiri adalah badan usaha di mana modalnya didapatkan dari pihak swasta. BUMS sendiri bisa dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu BUMS swasta dalam negeri dan BUMS swasta masyarakat luar negeri. BUMS dibagi berdasarkan kegiatannya. Yang pertama, ada perusahaan perorangan atau PO, yang dimana merupakan badan usaha yang dimiliki oleh individu. PO sendiri bergerak di skala kecil dengan jumlah produksi dan tenaga kerja yang sedikit. Contoh dari PO tersebut seperti perusahaan yang berbentuk UMKM. Contohnya seperti toko kelontong, laundry, toko elektronik, toko bangunan, dan lain-lain. Lanjut ke bentuk yang kedua yaitu PT atau perseroan terbatas. Badan usaha tersebut berbentuk badan hukum yang berdiri berdasarkan perjanjian. PT sendiri melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi dalam saham. Contoh dari PT tersebut yaitu PT Bank Sentral Asia atau Bank BCA. Bentuk selanjutnya yaitu firma, yang dimana firma merupakan persekutuan untuk menjalankan usaha menggunakan satu nama. Setiap pihak yang bersepakat akan dibebani tanggung jawab yang sama, termasuk saat firma mengalami kebangkrutan. Contoh dari firma tersebut seperti Nike, Diadora, Puma, dan brand-brand lainnya. Lanjut ke bentuk kegiatan terakhir yaitu Commanditaire Vennootschap atau CV. Mirip dengan firma, CV juga merupakan bentuk kemitraan 2 orang atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha. CV sendiri memiliki 2 jenis, yaitu ada CV sekutu pasif dan CV sekutu aktif. Contoh dari CV itu seperti CV yang di bidang catering, manajemen, perdagangan, dan lain-lain.
Lanjut ke bentuk badan usaha yang ketiga, yaitu badan usaha milik daerah. Jika dilihat dari namanya, pemilik modal dari BUMD adalah pemerintah daerah. BUMD sendiri bergerak di bidang umum dan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Contoh dari BUMD sendiri yaitu Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Lanjut ke bentuk yang terakhir, yaitu koperasi. Koperasi memiliki kegiatan berdasarkan asas kekeluargaan dan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri bisa didirikan oleh perorangan maupun badan hukum. Adapun tujuan dari koperasi yaitu menyejahterakan anggotanya. Contoh dari koperasi yaitu seperti koperasi produsen, koperasi konsumen, dan koperasi titipan pinjam. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Setelah ini, saya akan menjelaskan tahap-tahap pendirian usaha. Nah, kunci kesuksesan usaha adalah eksekusi cepat. Usaha dijalankan untuk mencari keuntungan dengan menjual atau produk. Motivasi yang kuat diperlukan untuk menentukan arah usaha yang tepat. Berikut merupakan langkah-langkah yang bisa dilakukan pada saat memulai bisnis atau usaha dari nol. Yang pertama, yaitu mencari ide usaha atau bisnis. Nah, menemukan ide bisnis yang tepat bisa jadi tantangan tersendiri. Tapi sebenarnya peluang bisnis ada di mana-mana jika kita jeli melihatnya. Coba perhatikan lingkungan sekitar kita. Apa masalah yang sering kita atau orang-orang di sekitar kita hadapi? Misalnya, jika kita tinggal di kompleks perumahan yang banyak penghuninya bekerja dari rumah, mungkin kita sering mendengar keluhan tentang sulitnya mendapatkan makanan sehat untuk makan siang. Nah, ini bisa jadi peluang untuk membuka bisnis catering makanan sehat yang bisa diantar ke rumah-rumah. Atau mungkin kita perhatikan banyak tetangga yang mulai hobi menanam tanaman hias selama pandemi, tapi kesulitan mendapatkan bibit berkualitas. Ini bisa jadi ide untuk membuka toko online yang menjual bibit tanaman hias. Yang penting, mulailah dari apa yang kita sukai. Hobi atau keahlian bisa jadi sumber ide bisnis yang bagus. Misalnya suka menulis, mungkin kita bisa menawarkan jasa menulis artikel untuk website. Gue bikin kue, kenapa tidak coba jualan kue-kue unik secara online? Ingat, banyak bisnis besar yang kita kenal sekarang awalnya dimulai dari hal kecil. Contohnya Apple yang dimulai dari garasi, atau Gojek yang awalnya hanya layanan ojek via telepon. Jadi jangan takut untuk memulai dari yang kecil. Yang penting adalah konsistensi dan kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Yang kedua, yaitu melakukan riset pasar. Riset pasar itu seperti pekerjaan detektif. Kita perlu menyelidiki dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang pasar yang kita incar. Ini bukan cuma soal membaca data statistik, tapi juga tentang memahami calon pelanggan kita secara mendalam. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah turun langsung ke lapangan. Misalnya jika kita berencana membuka kedai kopi, coba kunjungi berbagai kedai kopi di kota kita. Perhatikan apa yang pelanggan pesan, bagaimana mereka berinteraksi, apa yang mereka sukai atau keluhkan. Rasakan sendiri pengalaman menjadi pelanggan di tempat-tempat itu. Jangan ragu untuk mengobrol dengan pelanggan atau bahkan pemilik bisnis. Banyak orang senang berbagi pengalaman asal kita tidak terlihat seperti ancaman langsung bagi bisnis mereka. Tanyakan tentang tantangan yang mereka hadapi dan bagaimana mereka mengatasinya. Informasi seperti ini sangat berharga dan sulit didapat hanya dari membaca artikel di internet. Setelah kita memahami pasar dengan baik, fokuslah pada apa yang membuat bisnis kita unik. Mungkin ini adalah resep rahasia pelayanan yang luar biasa atau konsep yang belum pernah ada sebelumnya. Inilah yang disebut Unique Selling Proposition atau USP, sesuatu yang membedakan bisnis kita dari yang lain. Yang tak kalah penting, ingatlah bahwa pasar selalu berubah. Apa yang populer hari ini mungkin akan ketinggalan zaman besok. Karena itu, teruslah memperbarui pengetahuan kita tentang tren terbaru. Ikuti akun media sosial influencer di industri yang kita tempuh atau berlangganan newsletter. Yang ketiga, perencanaan ide bisnis atau usaha. Nah, setelah kita punya ide bisnis dan sudah melakukan riset pasar, saatnya membuat rencana bisnis yang matang. Anggap saja rencana bisnis ini sebagai peta perjalanan. Kita mungkin bisa sampai ke tujuan, tapi perjalanan akan lebih sulit dan berisiko. Pertama-tama, tentukan visi dan misi bisnis kita. Visi itu seperti mimpi besar
Misalnya, menjadi kedai kopi nomor 1 di Indonesia. Sementara misi lebih spesifik. Contohnya, menyajikan kopi berkualitas tinggi dengan pelayanan ramah dalam suasana yang nyaman. Lalu, tetapkan target bisnis kita. Gunakan prinsip SMART, spesifik, measurable atau terukur, achievable atau dapat dicapai, relevan atau relevan, dan time bound atau memiliki batas waktu. Contohnya mencapai omset 100 juta per bulan dalam waktu 2 tahun. Selanjutnya, lakukan analisis pasar yang lebih mendalam. Identifikasi siapa target pasar kita dengan lebih rinci. Misalnya, jika kita membuka kedai kopi, apakah target kita mahasiswa atau pekerja kantoran atau pecinta kopi? Estimasi juga berapa besar pasar yang bisa kita jangkau jika kedai kopi kita di kompleks perkantoran. Hitung berapa banyak pekerja di sana dan berapa persen yang mungkin menjadi pelanggan kita. Terakhir, buat strategi pemasar yang sesuai dengan karakter target pasar kita. Jika target kita lebih ke anak muda, mungkin fokus pada pemasaran digital melalui Instagram atau TikTok akan lebih efektif. Jika target kita profesional, mungkin kombinasi antara LinkedIn dan networking event akan lebih cocok. Yang keempat, modal. Modal itu ibarat bahan bakar untuk bisnis kita. Tanpa modal, bisnis kita akan sulit bergerak. Tapi perlu diingat, modal tidak selalu berarti uang dalam jumlah besar. Modal bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Ada modal internal yang berasal dari dana pribadi atau keluarga, dan modal eksternal yang bisa didapat dari pinjaman bank atau investor. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Modal internal biasanya lebih fleksibel tapi jumlahnya terbatas. Sementara modal eksternal bisa lebih besar tapi ada tanggung jawab untuk mengembalikannya. Dari segi sifatnya, modal tetap itu seperti bangunan, tanah atau mesin yang bisa dipakai berulang kali. Sementara modal lancar seperti uang kas atau bahan baku yang habis dalam satu kali proses produksi. Lalu, ada juga pembagian berdasarkan bentuknya. Modal investasi dan modal kerja. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang, misalnya untuk pembelian peralatan atau menyewa tempat usaha, sedangkan modal kerja dipakai untuk operasional sehari-hari, seperti membayar gaji karyawan atau membeli bahan baku. Yang kelima, belajar dari pengusaha yang sukses. Nah, belajar dari pengusaha sukses itu seperti mendapatkan peta harta karun. Dengan belajar dari pengalaman mereka, kita bisa menghindari jebakan yang sama dan mempercepat proses menuju sukses. Carilah pengusaha dalam bidang yang relevan dengan bisnis kita. Misalnya jika kita ingin membuka kedai kopi, cari tahu kisah sukses pemilik kedai kopi terkenal. Bagaimana mereka memulai, apa tantangan terbesar yang mereka hadapi, dan bagaimana mereka mengatasinya. Jangan lupakan juga cara pengusaha startup yang sedang naik daun. Mereka biasanya punya strategi inovatif yang sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Misalnya bagaimana mereka memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau pelanggan, atau bagaimana mereka membangun tim yang solid. Kita bisa belajar dari misalnya baca biografi mereka, ikuti akun media sosial mereka, atau jika beruntung, mungkin kita bisa menghadiri seminar atau workshop yang mereka adakan. Yang keenam, yaitu memahami platform digital untuk memasarkan produk. Di era digital ini, memasarkan produk lewat platform digital sudah menjadi keharusan. Tapi ingat, tidak semua platform cocok untuk semua jenis produk. Karena itu, penting untuk memahami karakteristik masing-masing platform dan menyesuaikannya dengan target marketing. Misalnya, Instagram dan TikTok sangat cocok untuk produk yang visual seperti fashion atau makanan. Di sini, kita bisa menampilkan foto-foto produk yang menarik atau video singkat yang menggugah selera. Sementara, LinkedIn lebih sesuai untuk jasa profesional seperti konsultan bisnis atau pelatihan karyawan. Setelah memilih platform yang tepat, fokus pada pembuatan konten yang berkualitas. Jangan hanya promosi produk terus-menerus. Itu bisa membuat follower kita bosan. Buatlah konten yang memberi nilai tambah bagi mereka. Misalnya jika kita menjual produk skincare, kita bisa membuat konten edukatif tentang cara merawat kulit atau tren skincare terbaru. Manfaatkan juga fitur-fitur khas dari masing-masing platform. Di Instagram, kita bisa memanfaatkan Reels untuk membuat video pendek yang menarik. Di TikTok, kita juga bisa ikut challenge yang sedang viral dan mengaitkannya dengan produk kita. Terakhir, jangan lupa memanfaatkan iklan berbayar. Tapi ingat, iklan saja tidak cukup. Pantau terus performa iklan kita dan analisis datanya. Dengan begitu, kita bisa tahu mana strategi yang efektif dan mana yang perlu diperbaiki. Nah, yang terakhir ini, konsistensi. Konsistensi itu kunci dalam bisnis, ibarat olahraga. Tidak ada gunanya latihan keras sekali 2 kali, lalu berhenti. Yang penting adalah latihan rutin. Meski tidak terlalu berat, dalam bisnis, konsistensi ini berlaku untuk banyak hal. Pertama, konsistensi dalam kualitas produk atau jasa. Pelanggan punya ingatan yang tajam terhadap pengalaman buruk. Sekali mereka kecewa, mereka bisa dengan mudah menyebarkan pengalaman buruk itu ke orang lain. Karena itu, penting untuk menjaga standar kualitas yang jelas dan konsisten.
Konsistensi juga penting dalam pelayanan. Bayangkan jika kita ke sebuah restoran, hari ini pelayanan ramah sekali, tapi besok jutek. Pasti tidak nyaman kan? Begitu juga dengan bisnis. Kita pastikan semua karyawan memberikan pelayanan yang konsisten setiap saat. Dalam komunikasi dengan pelanggan pun konsistensi itu penting. Cara kita berkomunikasi di media sosial, email dan atau tatap muka langsung harus konsisten. Jika tidak, pelanggan bisa bingung dengan identitas bisnis kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab kegagalan usaha. Nah, rencana tidak selalu berjalan lancar dalam menjalani bisnis. Wirausahaan harus siap menghadapi hambatan dan kegagalan. Bahwa 25% sampai 33% usaha kecil gagal dalam 2 tahun pertama. Penting bagi wirausahaan untuk belajar dari kegagalan dan tetap semangat dalam menghadapi tantangan. Berikut faktor-faktor penyebab kegagalan dalam usaha. Yang pertama, kurangnya pemahaman usaha dan tempat usaha. Memulai usaha bukan hanya tentang membuat produk bagus. Kita perlu tahu apa yang benar dibutuhkan masyarakat, seberapa sering mereka membelinya, berapa banyak yang mereka beli, produk seperti apa yang mereka inginkan, kualitas seperti apa yang mereka inginkan. Selain itu, kita juga harus memikirkan di mana kita akan berjualan. Bagaimana orang-orang bisa tahu tentang usaha kita dan apa saja yang kita perlukan untuk menjalankan usaha dengan lancar. Yang kedua, kurangnya pengalaman dan strategi pemasaran. Memang benar, pengalaman itu penting dalam berbisnis. Tapi, jangan khawatir, jika kita belum berpengalaman, kita bisa mengajak orang yang sudah mahir untuk bergabung, baik sebagai karyawan atau mitra usaha. Bahkan, kita bisa minta bantuan konsultan. Yang penting adalah kita tahu cara menjual, siapa yang akan membeli, bagaimana membuat pelanggan senang dan kembali lagi, serta bagaimana menanggapi komentar mereka. Banyak orang pintar membuat produk, tapi bingung cara menjualnya. Mereka senang kalau hari ini laku, tapi lupa memikirkan bagaimana supaya tetap laku bulan depan atau tahun depan. Nah, disinilah pentingnya strategi pemasaran yang terencana dengan baik. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dalam pengadaan dan pemeliharaan bahan baku dan sarana. Membeli bahan baku tidak sesederhana belanja untuk masak di rumah. Kita perlu tahu cara menyimpannya dengan benar. Banyak pengusaha pemula yang terlalu bersemangat membeli bahan baku sebanyak-banyaknya, padahal mereka belum tahu cara merawat atau berapa banyak yang akan dipakai setiap hari atau mingguan. Akibatnya, bahan baku bisa rusak atau terbuang percuma. Yang keempat, kurangnya kehandalan pengelolaan administrasi dan keuangan. Nah, mencatat semua hal dalam usaha itu sangat penting. Catatan ini bisa jadi panduan kita dalam mengambil keputusan. Jangan asal memutuskan, tapi lihat dulu data-datanya. Soalnya, uang juga sama. Banyak usaha baru yang tidak rapi dalam mencatat keuangan. Akibatnya, pemilik usaha tidak tahu berapa penghasilan setiap bulan, berapa banyak yang terjual, atau berapa banyak bahan baku yang dipakai. Kalau begini, bisa-bisa ada kecurangan yang tidak kita ketahui. Dengan mengelola usaha secara lebih cermat dan tercerna, kita bisa meningkatkan peluang kesuksesan. Yang penting kita terus belajar dan memperbaiki diri. Ingat, setiap pengusaha sukses pasti pernah mengalami kesulitan, tapi mereka tidak menyerah. Justru belajar dari kesalahan dan terus maju. Kita juga bisa harus seperti itu. Yang kelima, kurangnya kehandalan pengelolaan modal dan kendali kredit. Nah, uang memang penting dalam usaha, tapi bukan cuma itu. Modal bisa berupa apa saja yang bisa kita gunakan untuk memajukan usaha. Banyak pengusaha kecil yang tergoda untuk meminjam uang demi memperbesar usaha. Tapi hati-hati, jangan sampai kita salah hitung. Kita harus yakin bisa membayar cicilan tiap bulan tanpa membuat usaha kita kehabisan uang untuk operasional sehari-hari. Ada juga masalah lain yang sering terjadi. Kadang uang usaha tercampur dengan uang pribadi. Ini bisa jadi awal dari masalah besar. Bayangkan kita tidak tahu lagi mana uang usaha, mana uang untuk kebutuhan sehari-hari. Bisa-bisa usaha kita malah jadi sapi perah untuk kebutuhan pribadi, bukannya berkembang. Yang keenam, kurangnya keandalan SDM yang berwirausaha. Nah, orang-orang yang bekerja dengan kita harus paham tentang dunia usaha. Kalau tidak, bisa repot. Mungkin tidak bisa mengatur tim dengan baik atau bingung cara mengelola pekerjaan. Lebih parah lagi, mereka mungkin tidak bisa berpikir kreatif untuk mengembangkan produk baru atau cara baru dalam melayani pelanggan. Akibatnya usaha kita bisa jalan di tempat tidak maju-maju. Makanya penting banget untuk memilih orang yang tepat saat merekrut karyawan. Sebelum mencari orang, kita harus tahu dulu butuh orang yang seperti apa untuk tiap bagian
dalam usaha kita. Jangan asal-asal malah menjadi beban. Yang terakhir, kurangnya pemahaman perubahan teknologi. Nah, zaman sekarang teknologi berubah cepat sekali. Ini bisa mengubah cara kita berbisnis, mulai dari cara berjualan, membuat produk, sampai menjaga keamanan usaha kita. Banyak orang yang sekarang tidak lebih suka berbelanja online atau pakai aplikasi di HP karena lebih gampang. Kalau usaha kita tidak bisa mengikuti perubahan ini, bisa-bisa kita ketinggalan yang akhirnya kalah saing. Tapi ingat, mengikuti teknologi bukan berarti kita harus langsung pakai semua teknologi baru yang ada. Yang penting kita harus tahu ada teknologi apa saja yang bisa membantu usaha kita, lalu pilih yang paling cocok dan pelajari cara menggunakannya dengan benar. Jadi, menjalankan usaha itu memang tidak mudah, tapi jangan takut. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang penting kita harus terus belajar dan berani mencoba hal-hal baru. Kalau kita tekun dan mau belajar dari kesalahan, pasti lama-lama kita akan semakin jago dalam menjalankan usaha. Sekian dari materi saya, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Nah, kembali lagi bersama saya sebagai pembawa materi dari slide berikutnya. Nah, kali ini kita akan masuk kepada slide mengenai PKMK. Nah, teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan PKMK ini sendiri, karena seperti yang saya ketahui, PKMK ini sudah dijelaskan dan diberikan pemahaman kepada kita semua sejak PKKMB. Sehingga mungkin teman-teman sudah terbayang apa sih isi dari PKMK ini. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Jadi, PKMK ini merupakan singkatan dari Program Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan. Nah, hal ini sangat bagus. Kenapa saya bisa bilang bagus? Karena tujuan dari PKMK ini sendiri untuk memotivasi dan membuka peluang bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif dan inovasi sebagai bekal berwirausaha. Sehingga seperti yang sudah saya jelaskan mengenai tujuan PKMK ini, saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk dapat mengikuti PKMK itu sendiri. Karena di samping teman-teman mendapat output yang sangat baik dengan mengikuti PKMK ini, mulai dari teman-teman dapat mendapat benefit berupa pengalaman, dapat relasi, dan bahkan apabila proposal yang teman-teman buat dan kirimkan itu lolos, teman-teman bisa mendapatkan pendanaan dari pemerintah untuk mengeksekusi perencanaan bisnis teman-teman tersebut. Nah, biasanya data yang digunakan dalam penyusunan PKMK itu sendiri berupa data sekunder ataupun primer yang diperoleh dari survei. Nah, survei itu sendiri biasanya ada yang berupa online maupun offline. Nah, teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan kata survei ini, karena sejak kita dulu kita sudah sering mengisi survei-survei seperti ini, yang dimana survei online itu bisa berupa Google Form ataupun form-form online lainnya. Nah, sedangkan survei offline atau survei fisik itu dapat berupa wawancara ataupun diberikan brosur untuk teman-teman mengisi brosur tersebut. Nah, adapun format penulisan dalam penyusunan PKMK ini sendiri, yang dimana yang pertama itu ada halaman pengesahan, yang kedua ada daftar isi, yang ketiga ringkasan minimal 1 halaman dengan mengemukakan tujuan, target, serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Kemudian yang keempat itu ada bab 1, dan yang kelima dan terakhir adalah bab 2. Nah, teman-teman mungkin bisa mencatat poin-poin penting di sini. Mungkin teman-teman bisa screenshot slide-nya sehingga teman-teman bisa mempelajari. Mungkin di sini penjelasannya masih terlalu singkat, teman-teman bisa searching di Google ataupun mencari di situs-situs atau website lain sehingga teman-teman memiliki bayangan dan memiliki semangat untuk mengikuti program PKMK ini itu, sehingga teman-teman dapat memiliki bekal untuk menjadi seorang entrepreneurship ataupun wirausaha. Siapa sih yang nggak mau jadi wirausaha, kan? Baik, sebelumnya mohon izin untuk melanjutkan materi. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang materi BMC atau Business Model Canvas. Jadi sebelum itu, apa sih itu Business Model Canvas? Nah, jadi Business Model Canvas ini adalah model bisnis yang terdiri dari 9 blok bangunan dengan bahasa yang sama untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menilai, serta mengubah model bisnis yang digambarkan pada selembar kertas. Jadi, Business Model Canvas ini terdiri dari 9 bagian. Yang pertama ada segmen pelanggan, yang dijelaskan bahwa segmen pelanggan ini adalah sekelompok orang atau organisasi yang berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan tersebut.
Lalu ada proporsi nilai, yang dimana dijelaskan bahwa proporsi nilai ini adalah gabungan antara produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan yang spesifik. Lalu yang ketiga ada saluran atau channels. Jadi saluran ini ditugaskan atau fungsinya itu bagaimana sih perusahaan itu berkomunikasi dengan segmen pelanggannya dan menjangkau mereka untuk memberikan proporsi nilai yang mereka butuhkan. Lalu ada hubungan pelanggan, yang dimana hubungan pelanggan ini adalah berbagai jenis hubungan yang dibangun perusahaan bersama dengan segmen pelanggan. Lalu ada arus pendapatan atau revenue streams. Jadi arus pendapatan ini adalah uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari segmen pelanggan. Lalu ada sumber daya utama, yang dijelaskan bahwa sumber daya utama ini adalah aset-aset penting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Lalu ada aktivitas kunci, yang dimana aktivitas kuncinya adalah hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar modal bisnisnya dapat bekerja. Lalu ada kemitraan utama, yang dimana kemitraan utama ini adalah jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis dapat bekerja. Lalu yang terakhir ada struktur biaya, yang dimana struktur biaya ini yang menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang materi perencanaan bisnis. Jadi, perencanaan bisnis ini adalah rencana bisnis yang berfokus pada tercapainya sebuah tujuan. Nah, tentunya tujuan bagi sebuah usaha adalah keuntungan dan keberlangsungan usaha. Nah, dalam menyusun rencana bisnis ini, perlu adanya tahap-tahap yang harus dilalui agar rencana bisnis yang telah disusun dapat diaplikasikan dengan baik dalam bisnis. Jadi, rencana-rencana tersebut yang terdiri dari yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Jadi ringkasan eksekutif ini yang bercerita mengenai bisnis apa yang akan dibuat, visi dan misi, tujuan bisnis dan inovasi dari bisnis, serta kapan sih bisnis itu akan diluncurkan. Lalu ada deskripsi perusahaan, yang dimana deskripsi perusahaan ini berisi tentang informasi dasar yang mengenai struktur, kepemilikan, perkembangan perusahaan sampai saat ini dan sebagainya. Lalu ada target pasar, yang dimana target pasar yang jelas akan mempermudah perusahaan untuk menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Lalu ada kompetisi, yang pada saat menjalankan bisnis adanya persaingan pasar yang memang bukan hal yang baru dalam bisnis. Nah, bagus tidaknya peluang usaha di sini tentunya diukur dengan tingginya permintaan pasar. Nah, lalu ada rencana pemasaran dan penjualan. Jadi rencana pemasaran dan penjualan ini menggambarkan strategi untuk menjaga konsumen dan penjualan. Lalu ada rencana operasi, yang dimana rencana operasi ini mendeskripsikan bagaimana secara teknis operasi perusahaan yang akan dijalankan. Lalu ada rencana manajemen, yang dimana sebagai pertimbangan untuk calon investor dan pemberi pinjaman yang ingin memastikan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh pimpinan yang berkompeten. Lalu ada perkembangan masa depan, yang dimana perkembangan masa depan ini menunjukkan tujuan jangka panjang dan patokan pencapaian yang direncanakan. Lalu ada rencana finansial, yang dimana rencana finansial ini merupakan proyeksi kebutuhan modal awal, perkiraan penjualan, dan arus kas. Jadi analisis yang mendukung berupa BEP dan proyeksi keuntungan. Nah, jadi kesimpulan dari pemaparan materi pada pagi hari ini adalah, jadi untuk memulai usaha baru diperlukan persiapan yang matang serta perencanaan bisnis yang baik, serta dapat memahami faktor-faktor yang dapat memicu kegagalan dan dapat memiliki strategi bisnis yang baik agar usaha dapat bertahan dan berkembang. Nah, di sini teman-teman harus benar-benar memahami poin-poin tersebut, sehingga seperti yang saya katakan di awal, teman-teman ketika sudah bisa memahami faktor-faktor yang dapat memicu kegagalan, teman-teman dapat memahami strategi bisnis yang baik itu bagaimana, teman-teman jadi istilahnya memiliki batu loncatan agar teman-teman dapat mengeksekusi bisnis plan teman-teman dengan lebih hati-hati dan meminimalisir kerugian besar, sehingga perusahaan yang teman-teman buat dapat menjadi usaha yang sustainable dan dapat bertahan hingga jangka panjang. Sehingga saya selalu mendoakan agar teman-teman bisa menjadi seorang entrepreneurship dan wirausaha yang sukses. Nah, sudah sampai di penghujung presentasi. Mungkin itu saja yang dapat saya dan rekan-rekan saya paparkan mengenai materi pada pagi hari ini.
Saya harap teman-teman dapat mendengarkan dan mencatat poin-poin penting dalam pemaparan materi pada pagi hari ini, sehingga teman-teman dapat lebih memahami bagaimana cara membuat usaha yang baik, sehingga teman-teman dapat meminimalisir kerugian dan teman-teman bisa menjadi pengusaha atau entrepreneur yang sukses. Apabila teman-teman masih ada yang kurang jelas ataupun teman-teman masih memiliki keraguan, teman-teman dapat bertanya ataupun memberikan saran pada WA Group, sehingga saya dan rekan-rekan saya selaku kelompok 2 bisa memiliki evaluasi dan dapat berbagi pengalaman dan wawasan bersama teman-teman. Saya harap teman-teman mengirimkan pertanyaan sehingga kami juga bisa memberikan pemahaman yang lebih luas kepada teman-teman sekalian. Mungkin itu tadi pemaparan materi yang dapat saya dan rekan-rekan saya berikan. Apabila saya dan rekan-rekan saya memiliki kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Saya Putrawan, saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syadu syadu syadu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan terima kasih.